Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen. Pada malam hari ini kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah yang kudus dan kekal, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai 25 yang berkata demikian. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat berbahagia adalah ungkapan yang kita temukan saat pesta pernikahan. Semua orang ingin berbahagia, mengusahakan kebahagiaan, dan bahkan mengejarnya, dan merelakan banyak hal demi kebahagiaan. Kadang ada banyak fakta di dunia ini yang tidak bisa dimengerti. Ada orang yang begitu bergelimangan dengan harta, tetapi hidupnya tidak menikmati sukacita dan damai sejahtera. Ada orang-orang yang memiliki popularitas dengan sangat luar biasa, tetapi malah menghabisi nyawanya sendiri. Umumnya kebahagiaan seseorang tergantung pada situasi. Ketika semua hutang terbayar lunas, ketika anak-anak berhasil lulus ujian dengan nilai bagus, saat menerima hadiah dari suami, istri tercinta, dan sebagainya. Berbahagia karena mengalami hal-hal yang menyenangkan adalah wajar. Tetapi bagaimana jika berada di situasi yang sebaliknya? Terbaring lemah karena sakit, anak-anak susah diatur, ekonomi keluarga sedang morat-marit. Dapatkah hati berbahagia? Tetapi sebaliknya ada fakta di mana orang yang hidupnya pas-pasan tetapi hidup penuh dengan damai sejahtera dan bahagia. Berbahagia adalah sebuah pilihan. Bergembira, susah senang merupakan pilihan dari setiap pribadi masing-masing. Siapapun tidak bisa memaksakan hati kita untuk bergembira jika kita sendiri tidak menciptakannya. Semua bergantung dari keputusan kita untuk hidup berbahagia. Cara pandang yang mana yang kita mau pakai? Arti kebahagiaan menjadi sebuah perenungan. Bagaimana kita menikmati kebahagiaan?
Belajar dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai 25 dikatakan bahwa apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Pengkhotbah 2 ayat 22-25 ini, benar kata firman Tuhan, siapakah yang dapat menikmati kenikmatan di luar Tuhan? Dikatakan bahwa dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kemudian aku sadar bahwa kesenangan ini pun berasal dari tangan Allah. Siapakah yang dapat makan dan merasakan kenikmatan kalau terpisah dari Dia? Karena Allah memberikan kebijaksanaan, pengetahuan, dan sukacita kepada orang yang menyukakan hatinya. Ada beberapa poin dari perenungan kita pada malam hari ini. Yang pertama, berbahagia itu anugerah dari Tuhan. Karena itu penting untuk kita menyadari betapa pentingnya anugerah untuk menikmati anugerah dan berkat yang dari Tuhan. Di dalam Tuhanlah kita bisa menikmati setiap berkat yang dari Tuhan. Di dalam Tuhanlah ada kebijaksanaan. Hanya di dalam Tuhan dan hanya di dalam Tuhan saja. Karena itulah jangan pernah mau untuk tinggal di luar kasih Tuhan. Menikmati berkat jauh lebih bermakna dan berbahagia daripada hanya menerima berkat. Menikmati anugerah adalah mengerti, memahami, mengaplikasikannya dan belajar bagaimana cara untuk menggunakan anugerah bagi kehidupan kita. Anugerah Tuhan bukan hanya soal apa yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi terutama tentang hubungan kita dengan Sang Pemberi anugerah itu sendiri. Banyak orang mengejar berkat Tuhan, tetapi melupakan Tuhan yang empunya berkat. Ketika hubungan dengan Tuhan terputus, berkat sebesar apapun tidak akan mampu memberikan kebahagiaan sejati. Sebaliknya, ketika hidup kita melekat kepada Tuhan, bahkan perkara sederhana seperti makan, minum, bekerja, dan beristirahat dapat menjadi sumber sukacita yang mendalam. Inilah rahasia kebahagiaan yang sejati, bukan pada banyaknya yang kita miliki, melainkan pada kesadaran bahwa hidup kita berada dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Yang kedua, berbahagia karena rasa cukup. Pengkhotbah 2 ayat 20-22 dikatakan bahwa, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Tanpa memiliki rasa cukup, maka tidak pernah ada kepuasan dalam batin kita, dan hati kita akan dipenuhi rasa kesia-siaan. Nasihat Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 11-13 mengatakan, Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Banyak orang yang menerima berkat, tetapi tidak banyak orang yang bisa menikmati berkat tersebut. Bukan masalah banyak atau sedikit, tetapi bagaimana kita menikmatinya. Rasa cukup bukanlah sikap hati yang menandakan lemahnya iman, tetapi sebaliknya, rasa cukup adalah ekspresi iman kita kepada Allah yang sanggup memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita. Rasa cukup adalah hasil dari iman yang dewasa, bukan iman yang pasrah tanpa usaha. Orang yang memiliki rasa cukup tidak berhenti bekerja atau berjuang, tetapi ia berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia belajar bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan kepadanya hari ini, sambil tetap percaya bahwa Tuhan memelihara masa depannya. Ketika rasa cukup memenuhi hati, iri hati, keluhan, dan kecemasan akan kehilangan kuasanya. Hati yang cukup adalah hati yang tenang, karena ia tahu bahwa Tuhan tidak pernah lalai memenuhi kebutuhan umatnya tepat pada waktunya. Yang ketiga, berbahagia dengan ucapan syukur. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ucapan syukur adalah kesadaran akan kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Kesadaran ini akan mengarahkan hati kita untuk mengembalikan semuanya kepada Allah. Ucapan syukur akan mengalirkan bahagia dan mengubahkan arah hati kita dari masalah kepada Allah. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 mengatakan, Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucapan syukur adalah hal yang sederhana, tetapi mempunyai kuasa yang besar. Ucapan syukur seperti sebuah kunci yang kecil, tetapi sangat berguna untuk membuka pintu berkat Allah dalam kehidupan kita. Ucapan syukur menolong kita melihat hidup dari sudut pandang Allah, bukan dari keterbatasan manusia. Ketika kita bersyukur, kita sedang mengakui bahwa Tuhan tetap bekerja sekalipun kita belum memahami seluruh rencananya. Ucapan syukur bukan berarti menutup mata terhadap masalah, tetapi memilih percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah masalah menjadi kebaikan. Hati yang bersyukur akan dipenuhi damai sejahtera, sebab ia tahu bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Tuhan yang setia dan penuh kasih. Ternyata bahagia bukanlah tujuan, tetapi kebahagiaan adalah berkat ketika kita hidup dalam anugerah, rasa cukup, dan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam jeripayah, harta, atau pencapaian duniawi semata, melainkan dalam hubungan yang benar dengan Allah. Berbahagia adalah anugerah Tuhan, dipelihara melalui rasa cukup, dan diwujudkan dalam ucapan syukur. Ketika hidup kita berjalan dalam anugerah, rasa cukup, dan syukur, maka kebahagiaan bukan lagi sesuatu yang kita kejar, melainkan berkat yang mengalir secara alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu,
juga atas kasih setia dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menegur, mengajar, dan menuntun kami untuk memahami arti kebahagiaan sejati. Ajarlah kami hidup dalam anugerah-Mu, memiliki hati yang cukup, dan senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Jauhkan kami dari hati yang tidak puas dan gelisah, dan penuhi hidup kami dengan damai sejahtera yang sejati dari-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu saat ini, memberkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami, anak-anak-Mu akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.